Detail masih sangat terbatas, tetapi tampaknya Rusia sedang mempersiapkan sesuatu yang menarik untuk sistem pertahanan udara S-400 mereka. Sebuah video singkat dirilis Kementerian Pertahanan Rusia Senin 2 Oktober 2023. Video itu disebut sebagai cuplikan pengujian S-400 dengan rudal khusus. Bukan rudal pertahanan udara, tetapi rudal darat ke darat. Dalam video itu tampak Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev ikut menyaksikan pengujian. Tidak banyak keterangan yang dirilis, hanya disebutkan pengujian dilakukan pada rudal serangan darat jarak jauh presisi tinggi baru Rusia. Rudal ditembakkan dari peluncur rudal 51P6, sistem peluncur yang digunakan oleh sistem pertahanan udara S-400. Lokasi uji dikatakan di Kapustin Yar dengan waktu pengujian tidak disebutkan. Jika benar, maka ini akan menjadi perkembangan menarik dari sistem pertahanan udara paling diandalkan Rusia tersebut. Langkah ini berarti menjadikan S-400 akan secara resmi memiliki kemampuan untuk menyerang target darat. Bersamaan dengan itu, mereka juga tetap memiliki kemampuan pertahanan udara, tidak hanya untuk melindungi target lain, tetapi juga untuk melindungi dirinya sendiri. Artinya, mereka bisa bergerak secara lebih mandiri. Sebenarnya secara tidak resmi S-400 dan juga S-300 telah memiliki kemampuan dalam serangan darat. Ini dibuktikan selama perang Ukraina seringkali S-300 digunakan untuk peran tersebut. Tetapi masalah yang dihadapi adalah rudal S-400 memiliki hulu ledak yang relatif kecil. Masuk akal karena rudal sudah cukup untuk merusak target udara. Bahkan beberapa jenis rudal S-400 tidak memiliki hulu ledak dan mengandalkan tabrakan langsung ke target. Rudal seperti ini jelas tidak cocok untuk menyerang target keras di darat. Hampir pasti rudal baru yang dikembangkan untuk S-400 ini akan jauh lebih kuat dari yang digunakan sebelumnya. Secara kebetulan juga muncul kabar Rusia telah memulai lagi pengujian rudal jelajah berujung nuklir dan bertenaga nuklir. Pengembangan rudal ini telah dilakukan antara 2017 hingga 2019. Laporan menyebutkan penghentian dilakukan setelah sebuah rudal meledak saat persiapan peluncuran dan menewaskan 9 orang. Apakah rudal ini yang akan ditembakkan oleh S-400 juga belum jelas. Modifikasi rudal pertahanan udara untuk menyerang target darat juga telah dilakukan oleh Ukraina. Baru-baru ini mereka merilis video yang menunjukkan penembakan rudal S-200 untuk menyerang target darat. Berbeda dengan S-300 atau S-400, rudal yang ditembakkan S-200 sudah sangat besar dan memiliki daya ledak kuat. Ini menjadikan modifikasi dalam hal hulu ledak tidak perlu untuk dilakukan. Sudah beberapa kali terkonfirmasi rudal darat ke udara itu telah digunakan untuk menyerang sejumlah target darat Rusia. Terkait penggunaan S-200 untuk serangan darat pernah kami bahas sebelumnya. Linknya bisa Anda dapatkan di deskripsi dan kolom komentar dari tayangan ini. Sistem rudal pertahanan udara S-400 merupakan peningkatan dari keluarga S-300. Senjata yang oleh NATO disebut sebagai SA-21 Growler itu berevolusi dari S-300 PMU-2 favorit. Awalnya disebut sebagai S-300 PMU-3. Pengembangannya dimulai pada akhir tahun 1990-an. Tes pertama dilakukan pada tahun 1999 dan mulai masuk layanan tahun 2007. Sistem ini menggantikan S-200 dan direncanakan juga S-300. S-400 dimaksudkan untuk menyerang pesawat terbang, rudal balistik, serta rudal jelajah. S-400 diklaim mampu mendeteksi dan menyerang target hingga jarak 400 km, tergantung pada varian rudal yang digunakan. S-400 menembakkan sejumlah rudal baru, selain rudal yang dapat diluncurkan oleh S-300 PMU-2. Salah satu rudal baru tersebut adalah 48N6E3. Ini merupakan varian perbaikan dari 48N6E2 dengan jangkauan maksimal 230 km. Rudal baru lain yang ditambahkan adalah 40N6 yang disebut memiliki jangkauan 400 km.
Rudal lain yang bisa dibawa S-400 adalah 9M96E dengan jangkauan maksimal 40 km dan 9M96E2 dengan jangkauan maksimal 120 km. Dua rudal ini dirancang untuk serangan langsung. Ini mirip dengan desain Patriot PAC-3 Amerika. Pada tahun 2022 ada laporan rudal berujung nuklir dikembangkan untuk sistem S-400. Rudal membawa nuklir berdaya ledak rendah. Karena kekuatan destruktifnya, dia tidak memerlukan akurasi yang tepat untuk menghancurkan targetnya. Pada akhirnya, sejumlah modifikasi senjata baik yang dilakukan Rusia maupun Ukraina menunjukkan medan perang adalah laboratorium yang sebenarnya. Banyak senjata yang lahir atau berevolusi karena kebutuhan nyata, bukan sebatas teori dan perkiraan yang dibangun di masa damai. Demikian sahabat Jetapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.